walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes. Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat angket tes bakat online menggunakan Google Formulir. Jadi untuk Bapak Ibu guru BK yang mau membuat angket tes bakat online atau tes minat online, bisa mengikuti video ini. Yuk kita ikuti cara pembuatannya dari awal. Pertama kali kita akan buka Google Chrome. Saya akan buka akunnya dari akun yang kedua karena akun ini sudah pernah saya buat Google Formulirnya sudah jadi saya akan mengajari dari awal sehingga saya harus sign in lagi, masuk ke email saya yang kedua. Kalau saya pakai email yang sama tidak bisa lagi karena sudah ada angket yang sudah terbuat. Oke, pertama kali ini akun yang kedua sudah masuk, kita akan ketik Google Formulir Indonesia di sini ya, sudah ada, saya klik saja, saya langsung enter. Saya masuk ke web yang atas, paling atas yang gratis. Saya buka Google Formulir. Saya mulai dari awal, saya klik di tanda plus. Judulnya adalah membuat angket tes bakat online. Oke, pembuatannya di bagian identitas disebutkan di sini harus kelas, nomor absen, nama ya. Itu harus mengikuti aturan ini. Kalau tidak mengikuti aturan ini, maka nanti tidak bisa masuk ke aplikasi saya. Oke, yang pertama kita tulis kelas. Di sini dibuat untuk drop down saja ya. Kelasnya saya ya kira-kira mau dipakai untuk kelas berapa? Misalnya kelas 7A, enter, 7B, enter, 7C, enter, 7D, enter. Lalu 8A enter, 8B enter, 8C enter, 8D enter, 9A enter, 9B enter, 9C enter, 9D. Nah, kira-kira mau dipakai di kelas yang mana silahkan. Jadi ini harus diberikan wajib ya, bagian ini wajib. Kita lanjutkan, tidak beri tanda plus. Kelas baru nomor absen. Nomor absen. Ini juga menggunakan drop down. Nomor absennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enter, 11, enter, 12, enter. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, murid saya sampai 42. Ini juga wajib diisi. Kalau tidak digeser berarti anak kadang kalau nggak milih dia berarti nanti kosong ya. Ini wajib diisi. Saya gunakan pilihan ini supaya mereka tidak lewati dan mereka tidak menggunakan penulisan angka yang dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri kadang-kadang nomor 1 sampai nomor 9 ada yang menggunakan 01, 02. Itu nanti kalau diurut dia ngacak dia. Makanya kita buatkan sendiri sesuai dengan nomor saja ya.
nomornya sudah tinggal pilih. Sekarang yang berikutnya adalah kita tambahkan lagi pertanyaan, tuliskan nama. Nah, kalau ini nama harus menggunakan jawabannya singkat ya. Tuliskan nama dengan huruf besar semuanya secara lengkap. Nah, ini kalau nggak dijelaskan seperti ini menggunakan huruf kapital, kadang siswa tidak tahu ya kapital itu apa. Tuliskan dengan nama huruf besar semua secara lengkap. Nah, jangan nanti nulisnya nggak lengkap. Ini nanti juga diberi tanda penjelasan lagi, dan jangan disingkat. Nah, gitu ya, supaya jelas, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Ini juga harus wajib. Setelah itu kita buat pemisah ya, tambahkan bagian. Nah, bagian inilah pernyataan-pernyataan yang akan kita ambil dari aplikasi. Nah, aplikasinya sudah saya buka ya. Nah, ini aplikasinya yang saya lihat perlihatkan dari depan ya. Jadi kalau dibuat aplikasinya ini dibuka, kita akan ada pertanyaan mau buat tes bakat online dulu. Nah, klik di sini. Nah, inilah yang akan kita copy ya. Klik kanan, copy ya. Ya, ini nanti ini akan di copy. Nah, kita akan teruskan dulu di bagian ini pertanyaannya. Ini tadi ini beri judul tes bakat online. Lalu di bawahnya klik pilihan secara jujur agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan bakatmu. Nah, lalu setelah judul bagian ini muncul, kita tambah lagi ya. Tambah lagi, baru pertanyaan yang pertama tadi yang kita ini copy ya. Klik kanan, copy, masuk ke Google Form lagi, paste. Nah, di sini diberi ini adalah pilihan ganda ya, pilihan ganda. Ini dibuang dulu. Jawabannya hanya angka 1 saja. Jadi ketika anak memilihnya, oh ini sesuai dengan cocok dengan pilihan dia, berarti dia nilainya 1 gitu ya. Kalau nilainya nanti 1 akan dihitung bagian mana yang sesuai dengan kelompok bakat dia. Ini tidak wajib diisi, jadi ini jangan diklik bagian wajib diisi, biarkan saja karena setiap orang pasti beda-beda. Oke, setelah itu kita modelnya tidak nambah, tapi kita copy saja, copy ya. Lalu kita ambil pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan 1, pertanyaan kedua jelas beda segmen, beda bagian kecerdasannya ya. Untuk yang atas bagian kecerdasan berkaitan dengan kata-kata itu bahasa, yang kedua matematika. Saya buat secara acak, sengaja secara acak ya. Kalau dibuat mengelompok, dia nanti akan kecenderungannya malas, dia mau baca yang sampai ke bawah. Dia pilihannya hanya yang atas saja lah, yang bawah nggak usah ya. Jadi saya buat acak sehingga harus dibaca satu persatu sampai pertanyaan yang terakhir. Kita masuk ke Google Form lagi, kita tinggal klik kanan, paste. Itu nomor 2. Lalu kita copy lagi, masuk lagi ke aplikasi nomor 3, kita klik kanan, copy. Ya, jadi caranya klik kanan, lalu pilih copy, klik kiri, masuk ke pertanyaan Google Form, klik kanan ya, pilih ke kiri menggunakan klik paste ya. Lalu kita copy lagi, kita masuk ke aplikasi, klik kanan di bagian ke pertanyaan keempat, menuju ke copy, klik kiri, copy,
masuk lagi ke Google Form, klik kanan, pilih klik kiri menggunakan klik paste menggunakan klik kiri. Kita copy lagi, masuk ke aplikasi, pertanyaan keempat klik kanan, copy lagi, masuk ke aplikasi Google Form, klik kanan, paste. Begitu pertanyaannya seterusnya sampai selesai. Jadi di sini hanya jawabannya memang satu, selalu satu. Tidak boleh menggunakan wajib diisi. Setiap anak pasti akan mengisi berbeda-beda. Demikian, saya kira tidak usah sampai selesai. Saya akan tunjukkan bentuk yang sudah jadi. Ini adalah contoh cara pembuatan dari awal ya. Nanti ke bawah akan seperti itu caranya ya. Lalu kalau di sini mau dibuatkan judul ya silahkan saja, atau buatkan tema ya. Temanya biar menarik gitu. Di sini pilih gambar ya. Gambarnya ini temanya banyak sih sebetulnya. Saya silahkan mau yang kaitan dengan bakat ya silahkan pakai ini juga boleh ya. Sisipkan, nanti gambarnya akan muncul di sini. Nah, ini gambar akan muncul ya. Silakan suka-suka lah ya. Kalau mau ambil menggunakan gambar sendiri harus buat dulu di Photoshop ya. Kalau saya buatnya sih ukurannya menggunakan cm ya. Jadi kira-kira kalau sini 4 cm kali kira-kira ya ini 15 cm lah. 4 itu untuk tinggi ya. Kalau weightnya nanti ke sini 15 lah kira-kira. Atau mungkin di sini mungkin 20 lah ini. Ya, jadi ini kalau mau buat sendiri menggunakan Photoshop, gunakan gambar sendiri. Kalau yang gambar sudah ada di sini ya. Terus ini menyimpan dengan sendirinya karena tadi menggunakan judul ini ya. Kita harus yakinkan bahwa judul di sini harus diklik juga supaya sama. Klik. Nah, ini supaya sama ya. Jadi judul ini dengan judul di sini sama. Lalu kita lihat hasil yang sudah jadi. Jadi kalau nanti bagian ini dikirimkan menggunakan WA tentunya agak susah ya. Tadi saya di bagian lain saya sudah ajarkan bagaimana caranya mempersingkat judul URL ini masuk nanti ke WA masing-masing siswa ya. Tutorialnya sudah ada, silahkan dilihat caranya sehingga Bapak Ibu guru BK tentunya bisa membuat angket Google Form ini dengan mudah. Aplikasinya sudah saya berikan, cara membuat angketnya sudah saya berikan tutorialnya, sehingga Bapak Ibu guru BK seluruh Indonesia tentunya bisa membuat. Jangan ada kata tidak bisa. Cobalah, karena seperti ini wajib diketahui oleh guru BK. Guru BK sekarang tidak mesti harus membuat hanya program copy paste saja, tapi wajib harus bisa membuat angket menggunakan Google Form yang bisa dilaksanakan secara online melalui HP, melalui komputer, melalui aplikasi apa saja, perangkat apa saja yang pokoknya bisa digunakan secara internet. Jadi bisa dilaksanakan secara cepat. Satu hari saya bisa mendapatkan data angket sebanyak 6 kelas. Jadi kalau saya mengajar 6 kelas berarti program tahunan sudah jadi dalam waktu 1 hari. Bayangkan kalau program tahunan itu dibuat menggunakan angket secara manual, bisa berhari-hari, seminggu mungkin baru selesai. Jadi tidak ada kata lain kalau guru BK harus belajar untuk membuat angket Google Form, itu adalah kewajiban. Oke, saya tidak akan tunjukkan bagaimana hasilnya. Kelihatannya sudah tahu tentunya ya. Jadi demikian, semoga dipergunakan, dimanfaatkan, dan bisa mendukung pekerjaan guru BK seluruh Indonesia. Sampai jumpa.
Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.